dan persiapkan yang bakal menarik dan beneficial. Oke, selamat datang di acara kami yang bertema Funding Your European Dream with Erasmus Mundus and LPDP Scholarship. Acara ini dilaksanakan oleh Etude Education Indonesia, sebuah education consultant untuk perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan European Higher Education Fair Indonesia, sebuah education exhibition yang menghubungkan pelajar Indonesia dengan universitas terbaik di Eropa. Dan ini kita punya beberapa acara di sini, di Yogyakarta, di Jakarta, dan juga virtually seperti yang hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Naila Shivana dan hari ini saya akan menemani kalian untuk menjadi moderator acara di hari ini. Sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan buat teman-teman to make sure that you're mute your mic dan juga tidak perlu on cam. Dan nanti bakal ada sesi Q&A box yang dimana bisa diisi ya oleh teman-teman semua kalau mau tanya-tanya dengan speaker hari ini. You can also raise your hand during the Q&A session and we will turn your mic on. Acara hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi presentasi dari para penerima beasiswa, yaitu di presentation speaker pertama dan presentation speaker kedua, lalu dilanjut dengan Q&A session. Dan inilah sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Mungkin kita bisa lihat dulu speakers kita untuk hari ini. Ada Kak Pamela Paula Maldini, Erasmus Mundus Awardee, Master in Research and Innovation in Higher Education, dan juga Kak Novia Mardesha, LPDP Awardee di Lund University Logistics and Supply Chain Management. Oke, di sini kita udah kedatangan Kak Pamela. Halo Kak Pamela. Halo, Oke, apa kabar nih Kak? Udah siap kah buat sharing hari ini sama teman-teman? alhamdulillah sehat dan senang banget bisa diundang oleh Etude dan excited banget untuk share pengalaman aku. Oke, menarik banget. Mungkin selanjutnya tanpa berlama-lama kita bisa mulai kali ya untuk sesi presentasi dari Kak Pamela. Silakan Kak Pamela. Oke, terima kasih Naila. Aku share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan kan ya ininya? Silakan Kak. Oke, Oke, pertama-tama terima kasih buat Etude EHF yang udah mengundang saya untuk acara ini. Senang banget bisa bisa lagi-lagi untuk share pengalaman aku daftar Erasmus ke teman-teman semua. Oke, hari ini aku akan cerita dan sharing pengalaman aku mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus. Pertama aku juga akan mengenalkan diri aku, siapa aku sebenarnya. Oke, perkenalkan nama aku Pamela Paula Maldini, biasa dipanggil Pamela atau Pam. Aku lulusan dari Universitas Negeri Malang. Dulu jurusan aku di S1 itu pendidikan teknik informatika. Selama aku kuliah, aku memiliki beberapa pengalaman. Yang pertama aku pengalaman exchange study di Jepang selama 1 tahun. Kemudian aku juga ada internship di kantor HI di Universitas Negeri Malang. Kemudian aku juga join beberapa startup communities di Malang. Nah, setelah aku lulus, aku nggak langsung lanjutin S2 Erasmus, tapi aku kerja dulu selama 3 tahun di beberapa startup companies. Ada educational startup companies dan juga e-commerce selama 3 tahun. Nah, setelah itu aku mencoba untuk daftar. Sebenarnya coba daftarnya tuh sudah sedari aku lulus, tapi emang dapat rezekinya pas di tahun 2022. Waktu itu aku daftar beberapa program Erasmus, jadi nggak cuma satu aja. Dan kalau kita daftar program Erasmus itu bisa lebih dari satu program. Nah, waktu di tahun 2021 itu
udah mulai boleh lebih dari 3 program. Jadi just for information aja, untuk kalian yang pengen daftar Erasmus sekarang bisa daftar lebih dari 3 program dalam satu kali, dalam satu batch, dalam 1 tahun. Nah, untuk program aku sekarang ini adalah program bernama Master in Research and Innovation in Higher Education atau disingkat MARIHE. Nah, programku ini berfokus di higher education karena aku juga ada bidang pendidikan dan informatika waktu aku di S1, dan aku ngerasa aku udah cukup mumpuni lah, nggak mumpuni banget sih, cuma kayak udah cukup di sisi informatikanya dan lebih ingin mengembangkan di sisi pendidikan. Jadi aku daftar program ini. Kemudian selama aku S2 ini di Erasmus, aku udah internship di salah satu research institution di Jerman, DZHW, yang berfokus pada higher education. Dan bidang yang aku interest sekarang ini adalah higher education policy, internationalization, student mobility, dan digitalization. Jadi segitu aja dulu tentang profil aku. Kalau mau nanya-nanya lagi tentang profil aku boleh, nanti aku bisa kasih share LinkedIn aku. Dan today's agenda, aku akan memperkenalkan dulu apa itu Erasmus dan juga gimana caranya kalian bisa find suitable program untuk kalian. Karena program Erasmus itu banyak banget, ada ratusan, 200-an, jadi you can find most there. Oke, untuk Erasmus sendiri ini apa sih sebenarnya? Nah, Erasmus ini adalah Erasmus Mundus, sorry. Jadi Erasmus Mundus itu salah satu subprogram dari Erasmus Plus. Erasmus Plus ini program yang khusus untuk youth. Jadi untuk kaum muda, dan salah satunya adalah Erasmus Mundus untuk master degree. Nah, program ini didanai oleh European Union. Dan salah satu ciri khas dari program EMJM ini adalah mereka mempunyai konsorsium. Jadi satu konsorsium itu terdiri dari beberapa universitas. Nah, inilah menjadi ciri khas Erasmus, di mana program mahasiswa Erasmus itu tidak hanya stay di satu negara, tapi kita juga belajar di beberapa negara dan universitas, karena itu tadi ada konsorsium yang mereka tuh memang punya mobility. Nah, untuk contohnya ini adalah konsorsium program aku, yaitu MARIHE, terdiri dari 6 universitas. Yang pertama University for Continuing Education Krems di Austria sebagai koordinator dari program ini. Kemudian Tampere University di Finland, yang aku dengar juga salah satu partner dari ETUD. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang Tampere University bisa kontak ETUD karena mereka partnership. Kemudian Osnabrück University of Applied Science di Jerman, Sloran University di Hungaria, Beijing Normal University di China, dan juga Thapar Institute of Engineering and Technology di India. Nah, yang sekarang menjadi unique point juga dari konsorsium di Erasmus adalah mereka tidak hanya konsorsium itu tidak hanya di kampus Eropa aja, tapi juga kampus-kampus di Asia. Kayak contohnya dari konsorsium aku itu ada partner juga di Cina dan India. Jadi kemarin aku 2 bulan di India. Nah, untuk mobility-nya itu juga tergantung dari specialization masing-masing. Jadi contohnya untuk spesialisasi aku adalah Management and Leadership in Higher Education. Jadi track aku mobility-nya adalah semester pertama ke Austria, semester kedua ke Tampere, Finland, semester 3 dan 4 ke ke Jerman. Tapi di sela-sela semester kedua dan ketiga itu ada internship dan juga ada study trip to Asia, dan aku kebetulan dialokasikan ke India. Benefitnya apa aja sih yang didapat dari Erasmus Mundus ini? Yang pertama, untuk allowance. Ada beberapa tipe allowance untuk yang old scheme atau
skema lama. Jadi skema lama itu kita dapat monthly allowance-nya 1.000 euro. Kemudian dapat travel cost itu 2 kali dalam, oh sorry, ini aku kayaknya typo, sorry, maksudnya sekali dalam setahun. Jadi total 2 kali dalam 2 tahun, yaitu 2.000 sampai 3.000 euro tergantung dari jauh home country dengan university yang pertama. Kemudian dapat juga installment cost di bulan pertama yaitu 1.000 euro. Nah, untuk skema baru itu nggak ada 3 allowance ini, nggak ada travel cost dan nggak ada installment cost, hanya monthly allowance sebanyak 1.400 euro. Selain allowance ini, kita juga dapat asuransi kesehatan dan asuransi traveling, kemudian mobility ke lebih dari 1 negara dan 1 universitas. International environment, of course, karena di Erasmus ini sangat menjunjung tinggi diversity. Contohnya aja di kelas aku ada 21 mahasiswa dan dari 21 itu kita dari 19 negara yang berbeda. Kemudian international networking dengan awardee dan alumni Erasmus Mundus Association. Erasmus Mundus ini mereka punya asosiasi alumni dan student yang namanya EMA, Erasmus Mundus Association. Jadi tiap tahun mereka mengadakan summit dan bisa saling berbagi pengalaman dan juga sharing mengenai pengalaman, experience dan juga yang lainnya yang beyond the Erasmus. Kemudian banyak yang tanya gimana cara daftar Erasmus Mundus, karena Erasmus Mundus ini programnya lumayan agak apa ya, mungkin membingungkan bagi banyak orang. Ini mobilitinya banyak banget, kemudian universitasnya banyak banget. Terus daftarnya gimana? Apakah daftarnya ke universitasnya ataukah daftar ke programnya? Nah, di sini akan aku jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi jawabannya adalah daftar langsung ke programnya. Karena programnya itu mereka langsung menerima submission atau application kalian dan kemudian kalian bisa state di situ kalau kalian juga daftar beasiswanya. Jadi cukup daftar ke programnya, nggak daftar ke universitasnya secara terpisah gitu. Nah, gimana cara dapat cari program yang sesuai dengan field kalian atau interest kalian, itu bisa dilihat di MJM katalog. Di sini kalian bisa lihat ada 200-an program MJM sekarang dan aku dengar juga di bulan ini akan ada lebih banyak lagi program Erasmus karena dari EU mereka baru saja meng-approve funding dari beberapa program Erasmus Mundus itu. Jadi mungkin di bulan-bulan ini akan ada beberapa program tambahan. Jadi mungkin akan lebih dari 218 ini. Jadi bisa dilihat ini tampilan dari katalog itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang bisa aku bisa kasih tip untuk gimana caranya kalian bisa dapat dan gampang carinya gitu untuk program yang kalian inginkan. Jadi ada beberapa fitur di sini, power of filter feature. Jadi kalian bisa cari universitas atau konsorsium atau program sesuai dengan beberapa filter di sini. Ada filter keywords, jadi kalian bisa cari program kalian sesuai dengan namanya. Biasanya program Erasmus itu mereka namanya unik-unik dan ada kayak abbreviationnya. Jadi mungkin kalau kalian pernah dengar Marihe kayak program aku atau program yang lain TC dan sebagainya, itu mereka biasanya pakai abbreviation seperti itu. Jadi bisa gampang dicari di keywords ini. Kemudian kalian bisa juga cari berdasarkan country. For example, kalau kalian pengen kuliah di Jerman misal. Jadi kalian tinggal cari aja country Germany dan lihat ada berapa universitas yang masuk di program di Erasmus. Kemudian kalian bisa juga cari based on duration and credits. Di situ mungkin ada beberapa program yang durasinya kurang dari 2 tahun. Aku kurang tahu ada beberapa program. Mungkin kalian juga lebih interest ke program yang lebih cepat lulus atau gimana. Kalian bisa juga cari. Based on universities juga bisa.
Jadi misalkan kalian memang pengen kuliah di beberapa universitas tertentu, and then kalian cari aja based on universities, dan di situ akan tampil list program dari universitas tersebut. Dia udah engage di program apa aja. Kemudian based on field of study, of course, kalian bisa langsung cek, klik aja field of study yang kalian pengenin dan akan langsung muncul. Di sini aku juga akan kasih tahu beberapa contoh hasil dari searchingnya. Ini based on keywords, aku coba law, dan di sini ada langsung beberapa program muncul yang dia tuh fieldnya law. Jadi misalkan ini ada European Master in Law Economics, MLA. Kemudian aku juga coba cari search by university, dan ini aku coba cari kampus aku di Austria, dan terlihat ada 3 program yang mana kampus aku tuh engage dengan program itu, termasuk dalam konsorsium tersebut. Jadi kampus aku yang di Austria ini dia ada masuk di konsorsium Marihe, Media Arts and Culture, dan juga TISE. Nah, more about the catalog, jadi kayak anatominya di analog ini sendiri, bisa dilihat di sini ada nama programnya, kemudian ada websitenya. Nah, di sini di official website ini kalian bisa langsung klik dan tahu segala jenis info mengenai program tersebut. Jadi mulai dari requirements-nya apa, eligibility seperti apa, programnya itu apa, objektifnya apa, dan bagaimana skema mereka, itu kalian langsung lihatnya di official website mereka masing-masing. Jadi kalau kalian buka katalognya, kalian bisa lihat ada official websitenya di sini, dan kalian langsung klik aja di situ dan kalian akan tahu semua informasi mengenai program itu. Jadi kalau kalian pengen daftar, daftarnya ke website officialnya. Kemudian di sini juga ada country of consortium member, seperti yang aku udah ceritain tadi. Program aku Marihe, konsorsiumnya ada di Austria, Hungary, India, China, Germany, and Finland. And then what to do next setelah kita tahu gimana caranya mendapatkan informasi mengenai program apa aja yang bisa kita daftar, dan kita udah dapat nama-nama program yang kita mau daftar. Yang pertama, cek programnya, program websitenya, dan read semua informasi di situ secara hati-hati. Karena setiap program itu unik, dan mereka punya objektif masing-masing, kemudian mereka punya requirements masing-masing. Jadi kalian harus cek secara hati-hati. Mungkin aja ada dua program tentang education, tapi mereka satunya education ke higher education kayak aku, atau education yang mereka child education for example. So they are separate field. Even though they are the same education, tapi kan beda sub bidang gitu. Jadi kalian harus read carefully juga informasinya di sana. Kemudian langsung cek eligibility kalian, especially degree kalian dan experience. Apakah memenuhi syarat untuk mendaftar program tersebut? Karena ada di beberapa kasus kalau degree degree itu sangat sangat penting gitu. Kayak misalkan mungkin mereka ada program yang law and economics kayak yang tadi aku contohkan. Mungkin mereka akan lebih condong ke economics atau ke law, jadi mereka cari orang yang degree-nya itu lebih ke law atau ke lebih ekonomiknya. Jadi bisa dicek juga. Aku pernah daftar di salah satu program namanya Epoch, itu juga tentang ekonomi gitu. Dan mereka mereka nggak mengharuskan untuk kita punya degree ekonomi, tapi at least yang mendaftar harus pernah ngambil course sebanyak sekian credits di economics. Jadi kayak gitu. Jadi harus dicek juga eligibility-nya. Kemudian prepare the requirements, karena setiap program itu mereka punya requirements masing-masing. Jadi buat kalian yang pengen daftar lebih dari satu program, harus dicek benar-benar dan prepare requirement-nya based on the program. Kemudian nggak kalah penting lagi, take note of the deadlines. Karena lagi-lagi setiap program itu mereka unik dan punya deadline masing-masing. Jadi
For example, program aku yang program TC, aku pernah daftar itu dia deadline-nya bulan Februari atau Januari. Tapi program aku yang sekarang ini Marihe itu deadline-nya bulan November. Jadi beda jauh banget kan. Jadi kalian bisa coba untuk memprioritize based on the deadlines. Jadi jangan sampai ketinggalan deadline di masing-masing program itu kalau kalian daftar lebih dari satu. Yang terakhir, pesan aku be proactive and stay curious karena kalau kalian cuma mengandalkan informasi yang ada di website tanpa kalian clarifying dan cuma mengasumsi sendiri bisa jadi kalian salah salah asumsi dan jadi nggak dapat peluangnya gitu. Misalkan aku kemarin juga daftar program yang aku lupa nama programnya tapi itu tentang communication and leadership dan mereka punya beberapa track. Aku agak doubt aku bisa di track yang mana dan aku langsung aja email ke kontak personnya admission kontaknya dan tanya dengan dengan degree aku yang ini, dengan transkrip aku, course yang udah aku ambil waktu aku undergraduate, aku tuh bisa daftar di track mana sih, kayak gitu. Jadi mereka langsung kayak memberikan advice, oh kamu bisa di track A, B, C, kayak gitu. Karena waktu itu emang banyak banget tracknya, jadi aku sempat bingung mau daftar ini tapi track yang mana gitu, dan sesuai dengan degree aku. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian agak bingung dengan informasi yang kalian lihat di website, jangan ragu untuk tanya ke kontak personnya. Karena bisa jadi itu tadi takutnya kalian banyak asumsi, terus kemudian kalian hilang peluang atau malah salah daftar. Jadi kalian udah mempersiapkan sedemikian sedemikian rupa, tapi ternyata tapi ternyata programnya kalian gak eligible gitu. Jadi kan sayang aja kalian udah menghabiskan waktu dan energi dan juga mungkin menghabiskan biaya. Jadi itu tadi mending untuk bisa langsung tanya ke contact personnya. Kemudian ini yang terakhir, mungkin karena waktunya udah mepet, ada beberapa resource yang bisa kalian cek. Jadi ini aku list beberapa, yaitu ada MJM Katalog yang tadi udah aku kasih lihat, program-program apa aja yang bisa kalian daftar atau program apa aja yang bisa kalian cek yang mungkin sesuai dengan interest kalian, bidang kalian. Kemudian ada MSCI ini lebih ke doktoral dan postdoktoral, tapi mungkin aja kalian ada yang pengen juga untuk daftar doktoral, postdoktoral, bisa langsung ke situ aja ke webnya. Kemudian Europass ini untuk bikin CV. Jadi almost all program di MJM itu mereka mengharuskan kita untuk mengupload CV dan CV-nya ini harus pakai Europass format gitu. Jadi kalian bisa cek juga untuk bikin CV format Europass. Kemudian aku juga cantumkan Erasmus Plus di sini supaya buat info aja mengenai apa aja sih program Erasmus itu gitu. Kemudian Erasmus Mundus Association, asosiasinya Erasmus Mundus, kemudian Erasmus Student Network, dan juga Perhimpunan Pelajar Indonesia di negara tujuan, karena itu penting banget sebelum keberangkatan atau cari-cari info mengenai beasiswa di negara tersebut. Mungkin ada beasiswa Erasmus di situ, dan kalau misalkan kalian pengen misalkan alhamdulillah udah keterima suatu program dan kalian mau persiapan keberangkatan, itu bisa juga tanya-tanya ke PPI setempat, mungkin pengen tanya tentang akomodasi atau pengen tanya tentang experience hidup di sana dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi itu aja dari aku untuk saat ini. Aku kembalikan ke hostnya Naila. Silakan, semoga bermanfaat.
Oke, thank you Kak Pamela. Wah, insightful banget ya. Tadi kita jadi tahu ternyata bisa daftar lebih dari 3 program sekarang. Terus juga tadi udah di-provide juga beberapa sources yang useful banget. Jadi semoga teman-teman tadi sempat screenshot ya dan bisa mulai cek-cek dari sekarang kalau yang tertarik buat lanjut nih daftar di Erasmus. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke second speaker kita. Untuk Kak Novia Perdesya sudah siapkah? Oh ya, jadi pada kesempatan kali ini aku gantiin Kak Novia. Hmm, Kenalin aku Fadila dan aku juga kuliah di Lund University. Sebentar. oke. Kalau sudah boleh Kak, silakan. Udah kelihatan kan ya? Sudah Kak. Oke, selamat pagi teman-teman waktu Swedia dan selamat siang untuk waktu Indonesia. Kenalin, aku Dila. Saat ini kuliah master menggunakan beasiswa LPDP di Swedia. Dan kesempatan kali ini aku gantiin Kak Novia yang kita sama-sama juga dari Lund University dan menggunakan beasiswa LPDP. Jadi aku lulus dari Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada tahun 2020 dan aku sempat bekerja selama 1 tahun sebagai asisten lab di UGM dan juga sebagai auditor di UGM. Nah, selama periode itu aku juga sempat mendaftar beasiswa LPDP pada tahun 2021, tapi gagal di tes bakat skolastik. Kemudian tahun 2022 aku juga coba lagi di tahap 1, tapi lagi-lagi aku gagal di interview atau tes substansi. Nah, ada total 3 kali percobaan untuk bisa dapetin beasiswa LPDP. Kemudian saat ini aku kuliah Master of Science di Sustainable Energy Engineering Lund University, Swedia. Em, Oke, ada beberapa hal yang aku akan sharing sama teman-teman semua nih. Eh, karena aku yakin teman-teman yang di sini pasti punya niat untuk melanjutkan studi menggunakan beasiswa. Salah satunya adalah LPDP. Jadi asumsi aku teman-teman yang udah mau daftar LPDP mulai cari-cari informasi soal LPDP karena di websitenya pun udah banyak banget informasi yang teman-teman bisa dapetin dan juga di media sosial. Jadi aku akan ada short introduction aja soal LPDP Scholarship, kemudian application process, kemudian juga ada sedikit tips dari aku ketika menulis esai beasiswa LPDP, dan tips and trick to get the scholarship as general. Nah, buat teman-teman semua, sebelum kalian mendaftar beasiswa LPDP, pastikan lagi, tanyakan pada diri sendiri, apakah memang benar beasiswa ataupun pemberi beasiswa itu visi dan misinya align dengan future goals kamu. Apakah teman-teman emang pengen balik ke Indonesia atau justru ingin berkarir di luar negeri? Karena sebagai awardee LPDP, aku pun sadar bahwa aku harus kembali di Indonesia. Nah, karena aku juga ingin kembali ke Indonesia, maka aku daftar beasiswa LPDP. Otherwise, kalau kalian pengen pursue your career abroad, itu ada banyak juga scholarship yang memberikan kesempatan itu. Nah, introductions to LPDP scholarship. Setahu aku, tahun 2024 ini LPDP ada 3 program beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa umum, yaitu reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan juga parsial. Kemudian ada juga beasiswa program afirmasi untuk daerah afirmasi, prasejahtera, disabilitas, dan putra-putri Papua. Kemudian ada beasiswa targeted. Nah, ini listnya sangat banyak sekali. Teman-teman semua bisa ke website LPDP. Salah satunya adalah beasiswa untuk PNS, TNI, dan Polri. Kemudian ada skema untuk magister dan juga skema untuk dokter. Bisa dalam dan luar negeri. Nah, untuk komponen beasiswa LPDP, ini juga merupakan salah satu alasan aku mendaftar beasiswa LPDP karena komponen pendanaannya ini cukup lengkap dari dana pendidikan yang meliputi tuition fee, kemudian ada dana pendaftaran, dana jurnal, publikasi jurnal, seminar, kemudian juga ada penelitian untuk disertasi atau tesis, dan juga dana tunjangan untuk buku.
Kemudian untuk dana pendukung ini meliputi dana applied visa, monthly allowance ataupun bulanan, dana kedatangan, transportasi, tunjangan untuk keluarga bagi yang mendaftar doktor, dan juga ada dana darurat. Nah, secara umum, semua beasiswa itu pasti ada dokumen dan requirements yang teman-teman harus perhatikan betul. Nah, menurut aku, paling utama adalah mulai cari informasi tentang dokumen dan requirements-nya. Karena ini syarat paling basic dan paling utama teman-teman bisa lulus tahap administrasi. Dari aku sendiri, ada beberapa hal yang perlu di-highlight ketika kalian mempersiapkan dokumen. Selain membaca guidelines secara carefully gitu, siapkan untuk English proficiency, misalkan kalau kalian menggunakan IELTS, raihlah skor setinggi-tingginya kalau bisa. Karena skor IELTS ini akan juga kalian gunakan untuk daftar universitas ketika daftar LPDP. Dan recommendation letter, setahu aku bisa online form atau mengunggah dokumen. Tips juga untuk recommendation letter, mulailah jalin komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu dosen kalian ataupun atasan kalian jika menggunakan atasan gitu. Nah, aku juga dulu sempat sekali banyak daftar beasiswa. Jadi kalau kalian jalin komunikasi yang baik, istilahnya nggak tiba-tiba minta tolong kan lebih enak gitu. Karena ya aku dulu juga mengalami hal itu. Kemudian kalau untuk LPDP, hal yang paling penting juga esai, yaitu esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini harus disiapkan benar-benar karena selain kalian mengunggahnya saat untuk keperluan administrasi, ini juga akan ditanyakan secara rinci ketika tes substansi ataupun interview. Jadi mulailah riset sebanyak mungkin ketika mendaftar, karena yaitu nanti akan dipertanyakan dalam tes substansi. Eh, untuk tahap 2 ini, yang aku tahu pendaftaran seleksinya akan ditutup tanggal 18 Juli. Jadi buat teman-teman yang daftar LPDP, aku yakin udah mulai mempersiapkan hal itu. Dan ada administrasi, seleksi bakat skolastik bagi yang tidak menggunakan LOA. Kebetulan dulu aku jalur reguler tidak menggunakan LOA. Jadi baik yang sudah mempunyai LOA ataupun belum mempunyai LOA, sama-sama punya kesempatan untuk menjadi awardee LPDP. Dan tips dari aku, jangan nunggu pengumuman seleksi administrasi. Maksudnya adalah ketika kalian memang harus nanti tes bakat skolastik, sisihkan waktu mulai sekarang untuk belajar kayak skolastik itu terdiri dari tes verbal, numerik, dan pemecahan masalah. Jadi memang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan ketika mengerjakan tes bakat skolastik. Tipsnya adalah mulai belajar dari sekarang kalau ingin daftar LPDP. Kemudian ada tes substansi ataupun interview dan pengumuman akhirnya di bulan November. Kemudian dari aku, gimana sih dulu aku bikin esai komitmen kembali ke Indonesia ini? Pertama-tama, yang paling utama adalah know yourself. Coba tarik benang merah antara apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sedang kalian lakukan, dan apa yang akan atau ingin kalian lakukan ke depannya. Ini sangat penting karena uh, agar esai kalian itu mudah dibaca oleh interviewer dan tujuan kalian itu jelas itu bahwa kalian udah mempersiapkan hal ini loh dari sejak dulu gitu. Istilahnya seperti itulah. Atau jika pun tidak terlalu inline, tetap coba pasti ada kayak benang merah yang bisa kalian hubungkan antara ketiga uh, aktivitas itu. Dan jangan lupa ketika kalian nulis soal esai ini, gunakan metode STAR. Jadi misalkan kalian saat itu menang juara 1. Nah, itu jelaskan, jangan cuma kayak nge-state waktu itu aku juara 1 lomba apa gitu. Tapi lebih ke situasinya seperti apa, uh, kondisi, misalkan lombanya seperti apa, kemudian role kamu di situ sebagai apa, kegiatan ataupun action kamu bagian itu sebagai gimana,
dan hasilnya seperti apa. Metode ini penting karena ini bisa jadi kayak objektivitas bahwa kamu udah melakukan hal yang impactful bagi diri kamu sampai sekarang gitu. Jadi nggak cuma kayak nge-state juara satu. Nah, juara satunya apa? Emang kenapa? Nanti kan bisa dipertanyakan lagi. Nah, dengan kalian menulis metode STAR ini juga cukup jelas untuk interviewer ketika membaca. Karena setahu aku juga untuk tes untuk administrasi kalian harus mengisi online form. Nah, online form itu salah satunya adalah mengisi kelemahan, kelebihan, kemudian prestasi membanggakan. Nah, hal-hal seperti itu jelaskan juga dengan metode STAR agar kayak tidak terlalu show off, tidak terkesan sombong, tapi kalian juga jelasin posisi kalian sebagai apa dan impact-nya apa gitu bagi dirinya. Kemudian ketika menulis esai, lagi-lagi tanya pada diri sendiri. Kayak why, and why. Kenapa kalian harus lanjut master? Apakah kalau nggak lanjut master, kalian tidak bisa mencapai itu? Kemudian, kenapa harus universitas yang kalian pilih itu? Kenapa harus program studi ataupun bidang studi itu? Nah, dengan kalian cari tahu sebanyak-banyaknya, kalian jadi yakin gitu bahwa aku tuh harus ngelanjutin master, aku harus di universitas ini karena ada fasilitas ini, karena ada profesor ini, karena nanti akan bermanfaat untuk kontribusiku di bidang ini. Nah, juga jangan lupa ngomong-ngomong soal kontribusi ataupun esai soal kontribusi ini, jelaskan secara jangan bertele-tele atau concise, tetap harus bisa dibaca, maksudnya maksud kamu tuh apa gitu. Secara singkat, secara padat, kemudian terukur dan realistis. Nah, terukur ini maksud aku ketika kalian buat esai, coba jabarkan lagi rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek ini bisa kayak 2 tahunan atau 1 tahunan. Jadi ketika kalian masuk di master, apa sih yang akan kalian lakukan? Apakah ambil course tentang A gitu, tentang B, atau kalian ingin join research activity di universitas itu. Nah, coba jelaskan hal-hal secara rinci, plan juga kalian 5 tahun mau jadi apa, setelah lulus mau gimana, mau di bidang apa, dan cara kontribusi kalian itu seperti apa sih? Nah, itu measurable dan realistis. Ya, aku tahu teman-teman semua di sini pasti punya banyak impian dan harapan gitu kan. Tapi tetap coba tuliskan secara realistis cita-cita ataupun harapan untuk kontribusi di Indonesia. Itu sedikit tips tentang gimana membuat esai dulu aku. Nah, aku juga sempat gagal ketika tahap interview karena aku merasa aku kurang riset soal apa yang ingin aku lakukan. Jadi mungkin hal itu bisa jadi kayak kekurangan aku saat gagal interview tahap 1 tahun 2022. Nah, ya ini. Jadi ada beberapa common mistake yang aku ngerasa sangat-sangat berpengaruh bagi aku. Kenapa aku juga gagal tahap 1 tahun 2022 itu, aku kurang riset mengenai universitas tujuan aku, program, dan apa sih kelebihan program atau universitas ini dengan universitas lain. Kenapa aku harus di universitas A gitu. Nah, bagi teman-teman, mulai sekarang ketika menulis esai, pastikan kalian udah tahu apa yang akan kalian pelajari ketika master ataupun doktoral. Karena itu juga akan berpengaruh nanti di interview, apakah jawaban kalian ini masuk akal, apakah kayak hanya dibuat-buat aja gitu. Nah, tapi kalau kalian cari informasi dengan valid kan interviewer juga yakin gitu, oh berarti award ini bisa jadi awardee karena dia udah riset sebanyak ini gitu. Yang kedua adalah esai terlalu ngambang. Ngambang di sini lah kayak kalian terlalu banyak hal yang ingin kalian lakukan, terlalu luas gitu. Jadi kayak nggak spesifik sebenarnya ini dia pengen nulis tentang apa sih? Sebenarnya dia hal apa sih yang ingin di issue apa sih yang ingin di address gitu. Nah, jadi coba untuk buat esai yang nggak terlalu luas gitu, tapi tetap harus fokus. Selanjutnya adalah eh, tidak proofread. Ini juga salah satu kesalahan aku ketika daftar tahun 2021. Aku merasa udah cukup pede dengan esaiku, kayak ya udah aku submit aja tanpa ada proofreading.
Padahal proofreading ini sangat penting. Kalian butuh masukan dari orang lain tentang apa yang kalian tulis. Ini juga bisa jadi istilahnya masukan atas gimana sih orang lain menilai esai kamu, apakah emang nyambung atau enggak sih, mudah dibaca atau enggak. Karena nanti juga saat interview itu kalian bakal ditanyakan soal esai kalian. Nah, kalau interviewernya bingung, kamu gimana jelasinnya tuh harus lebih effort gitu. Tapi kalau secara esai memang udah runtut, kemudian udah enak dibacanya, pasti interviewer juga akan lebih mudah untuk ngasih pertanyaan ke kamu, kayak mungkin hanya follow up question gitu dari apa yang udah kamu tulis di esai. Ya, jadi penting banget untuk proofreading. Nah, cara proofreading tuh macam-macam. Dulu waktu aku kayak coba kontak teman-teman aku yang udah lulus beasiswa, atau kontak senior kalian yang mungkin dia saat ini sedang belajar di program yang ingin kalian tuju. Karena dengan proofreading, ya pasti aku tahu esai nggak ada yang sempurna, cuman setidaknya esai kalian mudah dibaca dan mudah dipahami. Nah, untuk seleksi substansi atau interview, yang pertama harus diperhatikan. Ini sangat-sangat penting karena udah tahap akhir. Dulu aku gagal di seleksi interview itu rasanya kayak nyesek banget karena udah ngerasa persiapan aku udah lebih mateng daripada sebelumnya. Kenapa masih gagal gitu. Dan saat itu aku masih ingat pengumumannya tanggal 4 Juni. Tanggal 15 Juninya LPDP ngasih tahu bahwa yang gagal tahap 1 diperbolehkan untuk daftar lagi. Jadi kayak aku ngumpulin lagi niat-niat yang dulu setelah gagal kayak udah langsung drop gitu kan. Tapi kayak udah karena memang niat untuk lanjut S2, aku mulai lagi belajar substansi, belajar lagi eh, bikin form lagi, aku benerin kayak gitu. Jadi emang yang paling penting adalah ketika interview, baca lagi apa yang udah ditulis di esai. Karena ini untuk nunjukin bahwa eh, kamu udah cukup yakin dengan esai kamu dan jawabannya itu konsisten gitu antara apa yang udah kalian tulis dan apa yang dipertanyakan oleh interviewer saat interview gitu. Kalau kalian lupa apa yang kalian tulis di esai, kemudian jawaban kalian lain ketika substansi, interviewer akan ragu gitu. Ini sebenarnya dia paham nggak sih apa yang ditulis esai? Kok nggak konsisten gitu? Akan menilai kepribadian kamu juga bisa jadi dari situ. Jadi benar-benar baca lagi apa yang udah ditulis di esai. Nah, karena hal itu, risetlah esai kalian dengan baik mulai dari sekarang. Jangan nanti-nanti ketika riset nunggu interview gitu. Nah, mulailah riset sejak menulis esai. Karena itu akan ditanyakan kembali saat substansi. Yang kedua adalah pastikan alasan kalian daftar scholarship itu apa gitu. Kenapa kalian cocok untuk daftar beasiswa itu ataupun jadi awardee beasiswa itu? Kenapa harus country itu, universitas yang kalian pilih kenapa harus itu, programnya harus itu kenapa gitu. Jadi dulu pun aku coba cari silabus ataupun courses yang disediakan Universitas A, aku bandingkan dengan Universitas B. Karena aku pengen tahu betul apa yang aku pelajari 1-2 tahun ke depan itu seperti apa. Dan sejauh juga aku cari profesor yang inline dengan riset interest aku. Dan aku udah cari profesornya, aku udah cari riset beliau soal apa. Nah, itu akan lebih enak ketika kalian nulis esai bahwa dengan belajar di universitas ini, aku akan bertemu dosen ini dengan program ini atau courses ini, maka itu juga akan memudahkan gimana sih bisa inline dengan rencana kontribusi ke depan. Terus kemudian uh, praktis sebanyak-banyaknya, tapi enggak menghafal ya, karena beda praktis sama menghafal. Karena kalau menghafal itu kalian akan tidak natural dan terkesan ya memang hanya untuk memorizing gitu. Kemudian yang terakhir adalah jadi diri sendiri, tetap tenang, meskipun nervous, tetap jaga emosi kalian karena interviewer kadang agak ini ya, emang coba kayak mancing-mancing emosi kamu gitu. Tapi jadi kayak kalian tetap harus tenang dan tetap jadi dari diri sendiri dan jangan berbohong ketika interview. Jadi sedikit kayak tips and trick dari aku. Yang pertama adalah know yourself. Kenapa harus belajar lagi? Kenapa harus kuliah lagi? Yang kedua adalah baca guideline dengan careful.
karena pemberi beasiswa ini pasti sudah ngasih informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalian memang harus baca. Yang ketiga adalah riset sebanyak-banyaknya juga. Kemudian yang keempat, sisihkan waktu untuk persiapan beasiswa. Dulu aku belajar substansi itu, belajar skolastik, kayak aku kan bekerja ya, tapi tetap 1 jam 2 jam setelah bekerja tuh aku coba belajar skolastik lagi, kayak setiap hari dan gabung di beberapa komunitas ataupun cari temen yang juga sama-sama dia nyari beasiswa itu. Karena kalau kalian nyari lingkungan yang seperti itu, semangat kalian beda gitu, lelah kalian tuh bareng-bareng gitu. Jadi tetap harus ada waktu untuk mempersiapkan. Karena nggak ada yang instan, semua harus usaha sendiri. Yang kelima adalah jangan mudah nyerah. Aku dulu sempat gagal LPDP 2 kali juga, ditolak, dan gagal 2 beasiswa lain. Tapi tetap kalau memang niat, pastikan eh, apa ya, semangat kalian tuh tetap ada gitu. Meskipun gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi sampai dapet. Ya, itu tips and trick dari aku. Kalau untuk beasiswa LPDP, sebenarnya ini kayak beasiswa secara general juga seperti itu sih. Jadi lakukan riset sebanyak-banyaknya. Coba why, and why, kenapa kalian harus lanjut, kenapa universitas itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu udah harus kalian jawab dari sekarang sebelum interview. Nah, untuk program aku sendiri, aku Sustainable Energy Engineering. Ada sedikit soal kenapa aku milih Sweden, kenapa Lund University. Salah satunya adalah course offer, apa yang disediakan oleh universitas itu. Karena ini sangat penting kalau kalian udah tahu silabusnya seperti apa yang akan kalian pelajari, kalian bisa expect, oh nanti aku belajar A gitu. Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan, bahkan mungkin sebelum berangkat kalian juga bisa udah tahu gitu belajar tentang hal itu. Nah, dulu aku juga kayak coba cari orang ataupun students yang saat itu dia belajar di universitas itu. Terus aku cari emang kuliahnya seperti apa, tapi tetap dengan cara yang sopan ya ketika coba untuk komunikasi dengan orang lain. Kemudian pace-nya seperti apa, apakah cepat ataukah risetnya seperti apa kondisinya. Nah, kenapa aku pilih Sweden? Karena aku ingin belajar tentang sustainable dan Sweden ini terkenal juga tentang sustainability-nya. Kemudian kenapa Lund University adalah ya karena program ataupun silabus yang disediakan ini cocok dengan apa yang ingin aku dapetin gitu. Kemudian gimana sih cara apply universitas di Swedia? Nah, di Swedia ini hanya satu melalui portal University Admission. Dan jika kalian pengen daftar di beberapa universitas, hanya lewat satu website itu. Periodenya pun sudah tertentu gitu. Kalau master, kayaknya sekitar November hingga Januari. Jadi teman-teman yang mau daftar di Swedia, rajin-rajin cari informasi di University Admission, karena memang dia hanya satu portal untuk semua universitas di Swedia. Kemudian, ya sedikit sharing aja kayak study in Sweden tuh kayak gimana. Nah, di Swedia itu mengedepankan, apa ya, istilahnya kayak kalian pasti akan menemukan work assignment gitu. Semua mata kuliah pasti ada work assignment, group work assignment maksud aku. Nah, itu ada membuat paper, pasti akan ada buat paper, dan juga ada presentasi di depan kelas setiap periodenya. Jadi periodenya juga cukup singkat, sekitar 3 bulan untuk satu mata kuliah. Nah, karena cepet itu, kalian harus banyak belajar sendiri. Kayak self-study itu harus 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 banget kalian yang kontrol. Karena kalau enggak, kalian bisa ketinggalan dan susah ngikutin di kelas. Dan semua mata kuliah aku ada study visit, yang ya kayak gitulah. Kemudian ada non-academic activity-nya, paling sama teman-teman PPI yang ada di Swedia ataupun Skadia. Jadi ya mungkin gitu dulu dari aku sharing soal LPDP dan juga sedikit soal gimana kuliah aku di Swedia. Terima kasih dan semoga teman-teman sukses ketika mulai daftar Universitas di Swedia ataupun beasiswa LPDP. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fadila. Wah, bermanfaat banget tuh tadi sharing sessionnya sampai ke technical tips juga di-share. Nah, jadi semoga bisa bermanfaat banget buat teman-teman yang tertarik untuk try LPDP nih. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Dan di sini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin aku start dari pertanyaan pertama ini.
Kak, how about career opportunities in Europe for EMGM alumni? Mungkin boleh dijawab sama Kak Pamela ya. Oke, untuk career opportunities di Europe untuk MJM, I would say dari pengalaman aku dan ngelihat teman-teman sekelas aku ya, rata-rata mereka dapat kerja sebelum mereka lulus dan rata-rata memang di Europe dan emang terkenal Erasmus dan Erasmus Mundus ini semua programnya itu emang terkenal banget di Europe. Jadi udah banyak orang yang tahu dan juga company recruiters yang tahu. Jadi mungkin itu yang salah satu jadi apa ya? Jadi daya tarik tersendiri bagi graduates Erasmus graduates. Terus program Erasmus ini kan dia hampir di semua bidang ada dan semua bidang di Eropa, I mean companies di Eropa itu hampir semua bidang ada company di Eropa dan rata-rata mereka juga banyak ngambil anak-anak Erasmus kalau mereka daftar ke company tersebut dan ini case-nya di teman-teman aku ya, di teman-teman angkatan aku. Kayak gitu sih, karena aku sekarang di bidangnya higher education dan riset, jadi kebanyakan lulusan bidang aku itu ke research institute, kemudian ke akademik juga, kerja di universitas juga, dan rata-rata ya tadi banyak banget yang diterima kerja sebelum lulus. Dan untuk Erasmus ini nggak harus kembali ke Indonesia, jadi bisa berkarir di manapun gitu. Itu salah satu kelebihannya sih menurut aku. Oke, thank you Kak. Ini aku lanjut lagi ya, ada pertanyaan tentang LPDP. Hai Kak Fadela, untuk kuliah di Swedia pakai LPDP antara batch 1 dan batch 2 lebih pas mana ya dari segi timeline? Setahu aku general admission Swedia di sekitar Oktober. Mungkin boleh Kak dibantu coba. Iya bener banget. Untuk menurut aku antara batch 1 atau batch 2 sebenarnya sama-sama akan berangkat di tahun selanjutnya gitu. Jadi misalkan batch 1 pengumumannya Juni, kalian sebenarnya bisa berangkat di tahun itu juga, tapi kalian harus siap bayar karena kan biasanya deadline application fee itu deadline tuition fee kayak nggak pas gitu. Jadi antara kalian mau nalangin dulu baru nanti dibayarkan LPDP atau memang kalian daftar lagi di bulan Oktobernya dan berangkat tahun depan. Nah, rata-rata case untuk orang yang daftar di Swedia itu untuk LPDP kebanyakan dia daftar di berangkat tahun selanjutnya itu. Kecuali memang kalian benar-benar udah yakin nih kayak lulus LPDP dan karena deadline antara tuition fee sama pengumuman itu duluan tuition fee. Jadi rata-rata orang memang coba bilang ke kampus untuk saat ini aku baru daftar LPDP. Ada yang dari pihak kampus menerima hal itu, ada yang nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa itu berarti kalian harus daftar lagi di periode selanjutnya dan berangkatnya baru tahun depan. Jadi ada dua kemungkinan kalian talangin sendiri uang tuition fee itu atau daftar lagi kemudian berangkat di tahun kedua. Kalau aku dulu pengumuman LPDP batch 2 November, jadi tetap aku berangkat di tahun selanjutnya. Oke, semoga menjawab ya tadi jawabannya. Aku lanjut lagi ke pertanyaan yang related ke Kak Pamela nih. Ada yang nanya, Kak, kalau universitasnya ada banyak, itu universitasnya dipilihkan dari programnya atau pilih sendiri? Lalu ada juga yang tanya, untuk EMJM apakah wajib memiliki judul tesis sebelum mendaftar? Kemudian saat melakukan penelitian, apakah kita wajib memiliki judul tesis sendiri? Oke, untuk pertanyaan pertama mengenai mobility ya untuk universitasnya. Nah, untuk mobility ini dari programnya udah ada kurikulumnya yang dirancang sedemikian rupa sehingga mereka akan nge-integrate masing-masing universitas itu atau studi program itu ke track yang sesuai. Jadi misalkan kayak contohnya track aku nih leadership and management itu kampus di Jerman ini mereka memang lebih
let's say lebih expert di bidang leadership, jadi mereka akan bikin di dalam satu program itu ada track leadership management dan akan ke Jerman kayak gitu. Kemudian ada juga yang di Tampere University itu administrative science tracknya. Jadi yang mau belajar mengenai administrative science di universitas, jadi mereka akan diarahkan ke Finland kayak gitu. Jadi untuk mobility-nya seperti apa, itu sudah diatur oleh programnya, kalian tinggal pilih aja track yang mana. Nah, untuk tracknya nanti misalkan ada track A, B, C, D, itu udah ada mobility-nya sendiri-sendiri. Jadi kayak gitu kalian tinggal pilih aja sesuai dengan tracknya dan itu sudah dipilihkan oleh program. Jadi kita tinggal milih aja apa yang kita pengen gitu dari program itu. Track apa yang kita pengen. Jadi nggak perlu pusing lagi sih milih universitasnya karena udah dipilihin dan itu udah dibikinkan kurikulumnya. Untuk tesis nggak perlu karena MJM ini kan master course, master base, gimana ya, course base ya. Jadi untuk tesis itu di akhir-akhir, jadi kayak di semester 3-4 itu baru tesis. Untuk semester awal kebanyakan ngambil course, jadi nggak perlu ada tesis. But kalau kalian memang ambisius dan ingin misalkan pengen punya tesis seperti apa, udah dari awal pengennya seperti itu juga bisa ditulis saja di motivation letter. Oh, saya pengen bikin tesis seperti ini, proyek akhir seperti ini. Kemudian saya lihat ada profesor ini yang dia sepertinya expert di bidang ini dan saya pengen bekerja sama dengan profesor ini ketika saya tesis dan sebagainya. Itu bisa dibilang sih di state gitu di motivation letternya, tapi nggak harus karena MJM ini dia course based. Oke, semoga menjawab ya tadi jawabannya. Aku lanjut lagi ke pertanyaan yang related dengan LPDP. Hai Kak Fadila, jika kita apply di LPDP non-LOA, nantinya kita kan dapat kesempatan untuk cari kampus dulu. Apakah kampusnya ini sebebas mungkin dari negara mana saja atau ada ketentuannya? Contohnya di awal saya menargetkan Swedia, tapi endingnya dapat LOA-nya di negara lain. Apakah tetap bisa? Terus sekalian lah dua pertanyaan ya Kak. Untuk living allowance dari LPDP cukup nggak kira-kira untuk kuliah di Swedia? Kira-kira pengeluaran rata-rata sehari-hari di Swedia bagaimana Kak? Oke. Untuk pertanyaan jika apply di LPDP non-LOA, jadi ketika apply LPDP jalur non-LOA, teman-teman punya kesempatan untuk ngelis 3 universitas. Nah, untuk pilih universitasnya pun LPDP ada list universitasnya, jadi pastikan universitas dan bidang studi kalian itu masuk dalam list LPDP, karena bisa jadi universitasnya masuk, tapi bidang studinya nggak ada. Tapi yang aku tahu kebanyakan dia ada yang all subject gitu, semua subjek ada. Jadi ketika daftar non-LOA, setelah ngisi 3 universitas yang ingin kalian tuju, nah pun ketika pilihan pertama misalkan Swedia, pilihan kedua misalkan UK, ketiga Belanda gitu, kalian bisa aja dapat yang Belanda gitu. Nggak apa-apa, asal itu juga masih ke 3 pilihan kalian. Kemudian juga, kalaupun kalian mau pindah universitas dari ketiga pilihan awal itu, diperbolehkan LPDP, asal ada form yang harus kalian isi. Kenapa sih kamu harus pindah universitas? Nah, itu harus ada alasan yang kuat juga kenapa mau pindah dari 3 universitas yang udah di list kalian di awal ketika pendaftaran. Kemudian, apalagi tadi lupa. Eh, Iya, jadi boleh misalkan non-LOA ya, untuk jalur non-LOA kalian pindah dari 3 universitas yang di awal itu pun juga boleh, negaranya juga boleh pindah. Kemudian beda lagi kalau daftar menggunakan jalur LOA. Jadi di awal kalian udah punya LOA misalkan UK ataupun Europe yang lain gitu. Nah, itu harus cuma satu itu aja dan itu harus kalian lakukan. Jadi nggak bisa pindah, setahu aku nggak bisa pindah universitas kalau yang jalur LOA. Tapi yang untuk non LOA, kalian bisa pilih LOA yang terbaik kalian lah istilahnya gitu. Mau yang didaftar yang mana itu boleh.
Itu untuk yang LPDP jalur non-LOA dan LOA. Kemudian yang sharing soal living allowance dari LPDP sangat cukup. Jadi LPDP, aku yakin LPDP itu udah pasti kalkulasi yang terbaik untuk mahasiswanya gitu. Jadi hal ini juga tergantung gaya hidup teman-teman. Kalau aku sendiri untuk akomodasi bisa hampir setengah dari living allowance. Kemudian setahu aku kayak 12.000 krona itu kan dari LPDP. Nah, itu bisa 5.000 untuk akomodasi, kemudian biaya hidup sekitar 4.000 krona untuk biaya sehari-hari kayak makan, transportasi, kemudian kebutuhan internet, dan lain-lain. Jadi dari LPDP sangat cukup bagi aku. Oke, semoga menjawab ya. Selanjutnya aku mau ke pertanyaan yang related ke Erasmus Mundus. Ini ada 3 pertanyaan nih, Kak. Kebetulan. Kalau pendaftaran beasiswa Erasmus sama pendaftaran program kampusnya ini, apakah jadi satu di website program kampus atau dilakukan secara terpisah? Yang kedua, misalkan suatu program ada 6 kampus yang jadi partner dari kampus koordinator program tersebut, dari durasi kita kuliah, apakah 6 kampus partner tersebut harus semua kita ikuti atau kita nanti sistemnya bisa milih, misalnya 2 kampus partner saja. Lalu yang ketiga, dari pengalaman kakak, untuk perpindahan dari satu kampus ke kampus lainnya ini, apakah sudah tersistem dengan baik antar kampus atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, ini sepertinya agak ngulang ya pertanyaannya. Em, jadi untuk yang pertanyaan pertama itu mengenai kalau pendaftaran, oke, seperti yang tadi udah aku jelasin, kalau daftarnya itu langsung di websitenya, di website officialnya, dan tidak dilakukan terpisah. Jadi daftar program itu sekalian daftar, udah sekalian daftar ke kampusnya gitu. Kemudian misalnya suatu program ada 6 kampus. Oh, oke. Jadi untuk mobility ini itu tergantung kita milihnya track apa. Jadi misalkan di program aku nih ada 6 partner. Itu nggak harus ke semua 6-nya, tapi tergantung sama tracknya. Jadi karena track aku leadership, jadi aku ke Austria, ke Finland, kemudian ke Jerman. Kalau misalkan aku pilihnya track teaching and learning itu ke Austria, ke Finland, kemudian ke Hungaria. Nah, jadi again ini tergantung dari track yang kita ambil nanti waktu kita daftar program tersebut. Jadi meskipun nanti entah konsorsiumnya ada 12 universitas atau berapa universitas pun, kita nggak harus datengin ke semuanya, tapi tergantung dari tracknya kayak gitu. Kemudian apakah sudah tersistem? Ya, of course udah tersistem. Jadi mengenai mobility dan juga bagaimana visa dan sebagainya itu udah dipikirkan juga oleh konsorsium bagaimana perpindahannya. Kayak contohnya dari yang lalu-lalu program aku itu kita berangkat pakai visa Austria. Jadi kita di Austria 1 semester, and then kita pindah ke negara Finland dan juga selanjutnya ke negara mobility kita sesuai dengan track. Itu kita cuma pakai visa visa resident permit dari Finland dan itu udah cukup. Jadi kayak gitu sih semuanya udah diperhitungkan juga oleh konsorsium. Jadi nggak perlu khawatir mengenai perpindahan-perpindahan ini. Memang terlihat ribet, tapi kalau misalkan udah dijalani nggak ribet-ribet banget sih. Paling masalah logistik sih yang agak ribet itu yang kita harus ngirim-ngirim barang dan kita harus pindah rumah dan sebagainya itu yang sebenarnya agak bikin capek gitu, tapi it's fun and exciting gitu. Gitu sih. Untuk masalah official, dokumentasi, kemudian visa dan sebagainya itu udah diperhitungkan oleh konsorsium. Karena mereka udah biasa dengan program-program yang mobility-nya high mobility, jadi mereka juga punya sistem tersendiri untuk ngatur itu semua gitu. Gitu sih, semoga membantu. Oke, thank you, Kak. Selanjutnya,
kita ke pertanyaan yang related ke LPDP. Izin bertanya kepada Kak Fadila, apabila di sebelumnya gagal LPDP di tes substansi dan ingin mendaftar kembali, apakah tidak masalah jika masih menggunakan esai yang sama tetapi dirombak sebagian saja? Terima kasih, Kak. Oke. Pengalaman aku dulu juga kayak gitu. Aku pernah gagal di tes substansi. Waktu daftar LPDP yang tahap kedua, aku masih pakai esai yang sama, tapi emang ada beberapa hal yang aku rombak biar terlihat istilahnya lebih kuat gitu. Alasan aku kenapa. Jadi boleh pakai yang form yang lama pun juga masih boleh. Asal kalian jangan lupa refleksi diri juga, apa sih yang buat kalian gagal di tes substansi sebelumnya, dan jangan sampai terulang kembali. Jadi ya pastikan kayak memang ada hal yang diperbaiki dari yang sebelumnya. Jadi boleh-boleh aja karena pengalaman aku kayak gitu. Gitu, semoga menjawab. Oke. Thank you, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang related ke IMGM. Halo Kak, Pamela, saya izin tanya terkait IMGM untuk pembuatan CV di Europass kira-kira berapa halaman ya maksimalnya? Lalu untuk yang memiliki background pendidikan dari D3 dan lanjut S1 lewat kelas ekstensi, apakah bisa mendaftar beasiswa IMGM? Oke, untuk Europass kalau bisa 2 halaman aja maksimal karena committee board-nya juga mungkin mereka juga banyak dari pendaftar lain gitu ya. Jadi make it concise untuk CV-nya. Jadi 2 halaman mungkin is enough. Tapi misalkan kalian programnya tuh emang yang kayak mengedepankan riset misal bisa aja kalian mendapat apa tambahin juga publikasi dan itu kalau publikasinya banyak kan itu takes some spaces ya di CV itu nggak apa-apa. Jadi it depends. Kalau misalkan emang nggak yang terlalu research fokus itu mungkin 2 halaman aja cukup. Punya aku juga 2 halaman dulu waktu daftar jadi aku bikin seconcise mungkin. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Oh, untuk background pendidikan D3 lanjut S1. Aku kurang tahu ya untuk D3 lanjut S1 kelas ekstensi itu kayak gimana? Diplomanya seperti apa? Maksudnya ijazahnya jatuhnya ijazah S1 atau D3? Itu yang dilihat dari itu tinggal cek aja sih eligibility-nya. Kalau memang diplomanya itu nanti jatuhnya sarjana of something misalkan Bachelor of apa ya, Bachelor of Arts atau Bachelor of kurang tahu programnya apa, bachelornya apa. Itu bisa aja sih, tinggal di ini aja, tinggal di apostel dan sebagainya. Tetap bisa sih harusnya karena mereka tuh lebih ngeliat ke ini apa namanya kesinambungan antara S1 ke S2-nya itu field-nya seperti apa gitu. Apakah cocok untuk masuk di program ini dengan degree yang dipunya gitu. Jadi it depends on the study program juga dan mungkin bisa dicek di akhir deh jatuhnya nanti dapat sarjana apa gitu. So, mungkin bisa dicek dulu aja nanti dapatnya sarjana apa. Terus kemudian dari requirements mereka minta untuk yang bachelor ini bachelor of apa gitu. Dan di bidangnya di bidang apa. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Tapi harus dicoba dulu, dicek. Oke, thank you Kak. Selanjutnya, ini ada pertanyaan terkait APDP. Apakah pengalaman kerja menjadi salah satu pertimbangan APDP? Apakah pernah ada fresh graduate yang lulus LPDP ya Kak? Dan untuk pengalaman kerja yang lebih dari 5 tahun bisa berpeluang diterima fully funded nggak ya? Kalau dari Yang full. LPDP, oh ya. Kalau dari LPDP sendiri nggak ada syarat minimal kerja ya. Jadi kayak minimal berapa tahun kerja tuh nggak ada. Jadi murni benar-benar gimana kalian bisa bikin istilahnya
bikin interviewer ataupun our LPDP itu yakin gitu antara rencana kamu sama ke depannya. Karena teman aku juga ada yang dia udah kerja beberapa tahun diterima LPDP juga ada. Ada juga yang fresh graduate, dia diterima LPDP juga ada. Jadi menurut aku kesempatannya sama. Yang penting adalah gimana kalian bikin diri kalian itu pantas untuk mendapatkan beasiswa baik dari nanti segi esai, kemudian dari seleksi-seleksinya dan sampai substansi hingga akhir. Jadi ya kesempatannya sama sih menurut aku karena nggak ada syarat minimal kerja di daftar LPDP. Gitu. Oke, thank you Kak. Selanjutnya ini ada related lagi ke IMJM dari pengalaman Kak Pamela untuk dana yang diberi kepada IMJM awardee itu tepat waktu atau membutuhkan dana pribadi kita untuk nutupin secara sementara. Dan karena kita pindah negara, bank yang dibuka itu dianjurkan seperti apa dari program koordinatornya. Oke, untuk sorry kok LPDP sih. Untuk MJM, em, untuk awal dana pribadi sih harus pakai dana pribadi karena mereka akan ngasih uang, ngasih scholarship-nya ketika kita udah sampai di Eropa. Jadi untuk bulan pertama itu kita cover pakai dana pribadi. Nah, untuk di bulan kedua mereka akan kasih double. Karena di bulan pertama kedatangan itu kan udah termasuk di bulan pertama studi ya. Jadi mereka akan kasih dana double. Itu di case aku ya, di case aku. Aku kurang tahu kalau di program lain, di program aku kayak gitu. Jadi di bulan pertama aku cover pakai uang aku sendiri, kemudian di um, bulan kedua mereka kasih double plus itu tadi travel cost and then installation cost dan juga allowance 2 bulan. Jadi kurang lebih 5.000 6.000 dalam di bulan kedua langsung dikasih. Nah, tapi untuk yang skema baru itu kan cuma 1.400 per bulan. Jadi mungkin akan dikasih double 2.000 2.800 di bulan kedua mungkin, tapi aku kurang tahu sih untuk yang skema baru ini karena aku pakai skema yang lama. And then di case program aku mereka selalu tepat waktu transfernya di awal bulan. Mungkin di case program lain mereka ngirimnya di akhir bulan atau di tengah bulan, it depends on the program. Untuk buka banknya, so far banknya boleh bank apa aja selama mereka dalam sistem SEPA. Sistem SEPA ini kayak sistemnya apa European Banks gitu yang bisa transfer pakai IBAN dan juga bisa kirim euro. Jadi kalau di case aku nggak pernah buka bank yang lokal bank gitu kayak sekarang mungkin di Jerman Deutsche Bank atau bank di bank lokal konvensional gitu. Tapi aku pakai Revolut itu bank digital dan it works. Kemudian banyak juga dari teman-teman aku pakai Wise itu juga bisa bank digital juga. Dan selama ini oke-oke aja sih. Jadi as long as banknya itu masuk di sistem SEPA, it's fine. Jadi gitu sih. Oh ya, sama aku mau klarifikasi sih tadi yang mengenai D3 S1 itu. Juga kalau misalkan kita daftar itu mereka biasanya requirements-nya itu berdasarkan kredit yang diambil, jumlah kredit yang diambil. Jadi juga cek di transkrip berapa jumlah kredit yang kalian ambil, apakah itu memenuhi syarat program tersebut gitu. Jadi nggak cuma fieldnya apa atau bidang, apa bachelornya apa, tapi juga berapa kredit yang diambil yang bisa memenuhi untuk syarat masuk S2 di program tersebut. Jadi gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, thank you Kak. Aku lanjut ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak, tapi sebelumnya saya mau kasih selamat dulu ke Mbak Pamela yang sudah menyelesaikan masa studinya dengan beasiswa Erasmus.
Untuk pertanyaannya, saya ke Mbak Fadiala terkait beasiswa LPDP. Saya tertarik daftar LPDP khusus program Targeted ASN. Apakah dari segi seleksi sama dengan reguler atau gimana ya, Kak? Dan adakah tips dan trik khusus untuk program yang targeted? Oke, setahu aku yang untuk program targeted ASN seleksinya sama, timelinenya juga sama. Hanya nanti yang membedakan adalah dokumen dan requirements. Setahu aku harus ada rekomendasi dari pejabat setara eselon 2, kalau nggak salah nanti coba dicek lagi. Nah, tapi secara timeline dan bentuk seleksinya sama persis dengan yang reguler PTUD maupun yang parsial. Itu. Jadi hanya di dokumennya saja yang berbeda. Nanti ada hal-hal yang perlu dilengkapi ketika daftar beasiswa targeted. Untuk tips and triknya, menurut aku sama-sama seperti general ketika daftar beasiswa secara umum. Pokoknya dokumennya ini dilengkapi dan hati-hati baca panduannya. Karena biasanya memang takutnya ada miss atau apa di dokumen atau administrasi dan itu sayang banget kalau gagal di administrasi. Ya, seperti itu sih. Jadi ya kembali lagi ke dokumennya atau bisa dicek di web LPDP. Oke, thank you, Kak. Selanjutnya, ini ada pertanyaan untuk Kak Pamela. Untuk masa job seeking, post MJM, bakal ada visanya atau permita sendiri nggak? Soalnya kan itu bisa jadi negara yang kita menetap buat semester terakhir itu nggak isu seperti itu. Oke, untuk itu case-nya berbeda-beda di masing-masing negara. Jadi juga perlu cek mengenai regulasi untuk studi permit atau izin tinggalnya di masing-masing negara. Kayak contohnya di Jerman, ketika kita udah lulus, itu kita bisa masih menetap di sini dan dapat visa baru yaitu job seeking visa karena kan sekarang lagi cari kerja. Jadi bisa langsung dan kita kalau kita lulusan Jerman kita entitled like automatically entitled to get new job seeking visa gitu. Jadi tetap bisa stay asalkan ya tetap harus daftar gitu untuk job seeking visa ini. Kemudian em, atau bisa juga perpanjang visanya. Jadi itu benar-benar tergantung di masing-masing negara. Kalau teman aku di Finland, mereka eh, nggak ada bukan job seeking visa, tapi lebih ke studinya diperpanjang. Cuman kayak ada nama lain untuk visanya gitu. Jadi itu tergantung dari masing-masing negaranya. Jadi harus cek regulasinya. Nah, untuk eh, lagi aku kasih tahu lagi untuk yang di Jerman itu dapat job seeking visa, kemudian bisa tinggal selama kurang lebih 18 bulan. Kalau aku nggak salah nggak salah ngitung 18 bulan setelah lulus. Jadi bisa free, bukan free sih, bisa stay di Jerman selama 18 bulan dengan job seeking visa. Tapi setelah 18 bulan itu nggak bisa extend lagi dengan visa yang sama, harus dapat employment contract dan kemudian transisi ke employment visa. Jadi itu sih beda-beda di masing-masing negara. Tadi kayaknya dia ngasih selamat, terima kasih, amin. Oke, thank you Kak. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita sampai 225 nih. Halo Kak Pamela dan Kak Fadil, dari pengalaman program beasiswa Kakak, apakah kesempatannya besar jika kita memilih major yang berbeda dari major bachelor sebelumnya? Boleh mungkin dijawab sama Kak Fadila? Oke. Kalau kita memilih yang cross major ya istilahnya gitu kan, menurut aku bisa jadi sama-sama kesempatannya besar ataupun sama-sama punya kesempatan, asalkan kalian bisa tarik benang merah dari kenapa sih kalian cross major gitu, apa hal yang membuat kalian cross major dan sepenting apa eh, next study kamu ketika cross major itu apa impact-nya. Jadi menurut aku bisa sama-sama dapat kesempatan karena case-nya teman aku juga ada yang seperti itu. Dia dulu teknik mesin, kemudian dia kuliah ambil kayak manajemen gitu, kalau nggak salah. Nah, itu juga LPDP. Jadi tergantung gimana kalian bawa esai ataupun alasan kalian sekuat apa gitu. Dan juga jangan lupa
ketika daftar di universitasnya, pastikan kalian tetap masih bisa masuk requirements dari universitas itu. Jangan sampai kalian udah daftar beasiswanya, kemudian ternyata universitas itu nggak nerima dari lulusan yang cross major misalkan. Nah, itu tetap dilihat juga dari universitasnya pun kalau daftar beasiswanya. Yang penting ada benang merah yang kuat antara kenapa harus ambil cross major gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Mungkin dari Kak Pamela selanjutnya. Kalau dari Erasmus sendiri, Erasmus itu emang nge-encourage untuk bisa interdisipliner atau multidisipliner ya. Jadi emang disarankan untuk bisa satu satu field itu bisa juga kolaborasi dengan field lain. Jadi misalkan sekarang di program aku Higher Education Marihe itu yang daftar boleh dari semua semua bachelor. Jadi mau itu di mathematics, mau itu di um, I don't know natural science, social science, itu boleh semua daftar. Jadi kayak lebih foster dan ini ya, foster dan collaborating with other fields gitu. Jadi tapi tetap seperti yang tadi Dila bilang harus tetap cari benang merahnya. Kenapa kita bisa contribute di field tersebut dan apa kontribusi yang bisa kita bawa dari field kita ke field ini yang multidisipliner ini tadi gitu. Jadi kalau kalian ngelihat di katalog MJM itu hampir nggak ada field yang berdiri sendiri. Kayak misalkan mathematics, just mathematics itu jarang banget. Pasti mereka ada something about sustainability atau green something, green economy, circular economy, something like that. Itu kan multidisipliner kan. Jadi itu tadi tetap kita harus tahu apa yang bisa kita bawa dari field kita ke field yang nanti kita pelajari di master itu yang memang sangat ngefoster multidisciplinary kayak gitu sih. Jadi bisa aja dan sangat memungkinkan untuk cross major untuk KMJM karena emang mereka fostering multidisciplinary. Oke, thank you Kak Pamela dan juga Kak Fadila buat sesi presentasinya dan juga Q&A-nya yang insightful banget. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup acaranya, teman-teman mungkin boleh scan QR yang bakal ada di screen kalian untuk feedback acara hari ini. Oke. Nah, boleh teman-teman di-scan dulu ya. Atau melalui chat box juga sudah di-send linknya. Oke. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang juga punya keinginan nih untuk lanjutin studinya ke luar negeri tapi masih bingung where to land your first steps, kalian bisa cobain drop-in consultation by Etude to get an online private consultation. Apalagi Tampere University dan Lund ini juga partner dari Etude nih teman-teman. Jadi kalau yang tertarik untuk samaan di university yang sama kayak Kak Pamela dan Kak Fadiela bisa coba drop-in consultation. Selanjutnya juga ada Telegram untuk yang tertarik buat kuliah ke Swedia dan Finlandia. Di sini you can get the most updated information, steps, tips, and tricks related to study in Sweden and Finland. Oke, and our next event, kita juga ada webinar lagi nih tentang From Degree to Dream Job, Maximizing Your Potential After Studying in Europe. Acaranya bakal diadakan tanggal 27 Juli 2024. So, yang tertarik boleh langsung daftar dan scan QR-nya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh juga dicek Instagram account-nya Etude dan Instagram account IHIF. Oke, terima kasih buat Kak Pamela, Kak Fadial, dan semua teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima Terima kasih kasih semuanya. Terima kasih kesempatannya. teman-teman. Good luck untuk semua.
Good luck and have a nice day. Have a nice weekend.